Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal stoikiometri, yaitu tentang satuan konsentrasi larutan. Disimak sampai selesai ya videonya. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Larutan terdiri dari solut atau zat terlarut adalah zat yang jumlahnya dalam larutan lebih sedikit, serta solven atau zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak. Contohnya dalam larutan gula, zat terlarutnya adalah gula dan zat pelarutnya adalah air. Dalam video ini kita akan membahas satuan konsentrasi larutan yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan dan dirumuskan sebagai M besar sama dengan N per V. Jadi satuannya adalah mol per liter atau molar. Bisa juga kita gunakan rumus M sama dengan G per MR dikali 1000 per volume. Jika diketahui G yaitu massa zat terlarut, MR adalah molekul relatif zat terlarut, dan V adalah volume larutan dalam satuan mililiter. Bisa juga kita gunakan rumus M sama dengan 10 dikali rho dikali persen massa per MR, di mana rho adalah massa jenis larutan. Kita mulai dengan contoh soalnya. Berapa molaritas 14,5 gram magnesium hidroksida yang dilarutkan dalam 0,5 liter air? Jadi zat terlarutnya adalah magnesium hidroksida dengan massa 14,5 gram. Kita hitung juga molekul relatifnya, yaitu atom relatif Mg ditambah 2 dikali atom relatif O dan ditambah 2 dikali atom relatif H. Jadi sama dengan 24 ditambah 32 ditambah 2 sama dengan 58. Jadi jumlah mol dari magnesium hidroksidanya adalah 14,5 per 58 sama dengan 0,25 mol. Volume dari zat pelarutnya yaitu air adalah 0,5 liter. Jadi molaritas dari larutan tersebut adalah mol per volume. Jadi 0,25 per 0,5 sama dengan 0,5 molar. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Berapa massa natrium hidroksida yang harus dilarutkan untuk membuat larutan NaOH 250 ml dengan konsentrasi 1 molar? Jadi diketahui volumenya adalah 250 ml dan molaritasnya adalah 1. Kita hitung molekul relatif dari NaOH adalah atom relatif Na ditambah atom relatif O ditambah atom relatif H. Jadi 23 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 40. Kita gunakan rumus M sama dengan G per MR dikali 1000 per volume, karena volumenya diketahui dalam satuan mililiter. Jadi molaritasnya adalah 1 sama dengan G per 40 dikali 1000 per 250. Jadi 1 sama dengan G per 10. Sehingga kita dapatkan G-nya atau massa dari natrium hidroksidanya adalah 10 gram. Contoh soal berikutnya. Berapa molaritas larutan asam formiat 4,6% dengan massa jenis 1,01 gram per mililiter? Jadi diketahui persen massanya adalah 4,6. Lalu rho atau massa jenisnya adalah 1,01 gram per mililiter. Perhatikan senyawa HCO2H atau asam formiat mempunyai 2 atom H. Jadi molekul relatifnya adalah 2 dikali atom relatif H dan 1 atom relatif dari C
ditambah 2 dikali atom relatif dari O. Jadi sama dengan 2 ditambah 12 ditambah 2 dikali 16, jadi sama dengan 46. Karena diketahui persen massa dan massa jenis, kita gunakan rumus molaritasnya yaitu 10 dikali Rho dikali persen massa per mR. Sama dengan 10 dikali 1,01 dikali 4,6 per 46. Jadi 10 dikali 4,6 adalah 46, jadi habis dengan penyebutnya sehingga tersisa adalah 1,01 molar. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg larutan. Jadi, molalitas disimbolkan dengan M kecil sama dengan N per P. Jadi, satuannya mol per kilogram atau molal. Kita juga bisa gunakan rumus M sama dengan G per MR dikali 1000 per P, di mana G-nya adalah massa zat terlarut dalam satuan gram, lalu MR adalah molekul relatif zat terlarut, dan P besar adalah massa zat pelarut dalam satuan gram. Kita lanjutkan contoh soalnya. Tentukan molalitas 12 gram urea dalam 250 ml air. Diketahui atom relatif dari C adalah 12, O 16, H sama dengan 1, dan N sama dengan 14. Dan massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Jadi diketahui massa dari zat terlarutnya yaitu urea adalah 12 gram. Kita hitung molekul relatif dari urea yaitu atom relatif C ditambah atom relatif O ditambah 2 dikali atom relatif dari N dan ditambah 4 kali atom relatif H. Jadi sama dengan 12 ditambah 16 ditambah 28 ditambah 4 sama dengan 60. Nah, pelarutnya adalah air dengan volumenya adalah 250 ml. Karena massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter, jadi untuk 250 ml, maka massanya adalah 250 gram. Jadi kita gunakan rumus molalitas yaitu G per MR dikali 1000 per P, di mana G adalah massa dari zat terlarut dan P adalah massa dari zat pelarut. Jadi sama dengan 12 per 60 dikali 1000 per 250. Hasilnya adalah 0,8 molal. Soal selanjutnya, tentukan kemolalan larutan glukosa 18%. Di sini diketahui molekul relatif dari glukosa adalah 180. Nah, karena persentase massanya adalah 18%, maka dimisalkan massa dari glukosa adalah 18 gram, sedangkan massa larutannya adalah 100 gram. Jadi, massa dari pelarutnya yaitu air adalah massa larutan dikurangi massa zat terlarut. 100 dikurangi 18 sama dengan 82 gram. Sekarang kita lanjutkan ke rumus dari kemolalan yaitu gram per mR dikali 1000 per P. Jadi sama dengan 18 per 180 dikali 1000 per 82. Jadi sama dengan 1,22 molal. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut atau zat pelarut terhadap jumlah mol larutannya. Jadi dimisalkan XT sebagai fraksi mol zat terlarut dan XP adalah fraksi mol zat pelarut. Sedangkan jumlah mol zat terlarut dimisalkan dengan NT dan NP-nya adalah jumlah mol zat pelarut, maka XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Begitu juga dengan fraksi mol zat pelarut, maka di pembilangnya adalah jumlah mol zat pelarut dan penyebutnya adalah jumlah dari mol zat terlarut dan mol zat pelarut. Di mana
Fraksi mol zat terlarut jika dijumlahkan dengan fraksi mol zat pelarut, hasilnya adalah 1. Perhatikan soal berikut. Tentukan fraksi mol glukosa dalam larutan glukosa 12% dalam air. Karena diketahui persen masanya adalah 12% atau 12/100, jadi kita misalkan massa dari zat terlarutnya adalah 12 gram dan larutannya adalah 100 gram. Maka massa dari zat pelarut adalah massa larutan dikurangi massa zat terlarut. Jadi 100 dikurang 12 sama dengan 88 gram. Kemudian molekul relatif dari zat terlarutnya yaitu glukosa adalah 180 dan molekul relatif dari pelarut yaitu air adalah 18. Jadi kita bisa tentukan mol dari glukosanya adalah 12/180 dan mol dari pelarutnya yaitu air adalah massa air 88 per molekul relatifnya adalah 18. Sehingga fraksi mol dari zat terlarutnya adalah NT per NT ditambah NP. Sama dengan 12/180 dibagi dengan 12/180 ditambah 88/18. Untuk mempermudah perhitungan, kita kali dengan 180/180. Jadi didapatkan 12/12 ditambah 880. Sehingga hasilnya adalah 0,013. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Fraksi mol urea di dalam air adalah 0,1. Tentukan berapa massa urea dan air yang terdapat dalam larutan tersebut. Jadi diketahui fraksi mol zat terlarutnya adalah 0,1. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/10. Jika disubstitusi ke rumus fraksi mol zat terlarut, maka 1/10 sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Kita misalkan di sini mol terlarutnya adalah 1 dan jumlah mol terlarut dan mol pelarutnya adalah 10. Sehingga jumlah mol dari pelarutnya adalah 10 dikurang 1 yaitu 9 mol. Kemudian zat terlarutnya adalah urea dengan molekul relatif 60. Tadi sudah kita hitung di soal sebelumnya ya. Jadi massa urea adalah mol dikali molekul relatif. Jadi sama dengan 1 dikali 60 adalah 60 gram. Zat pelarutnya adalah air sehingga molekul relatifnya adalah 18. Massa air adalah mol pelarutnya dikalikan dengan molekul relatif air, jadi sama dengan 9 dikali 18 adalah 162 gram. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.